Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini tambah hari tambah berubah. Kalau kita ini rajin dengerin khotbah, sudah Kristen bertahun-tahun, duduk di gereja, tua di gereja, tapi kalau kelakuan nggak berubah, berarti ada yang salah. Kalau hidupmu nggak berubah, udah rajin denger khotbah, apalagi khotbahnya, dengerin khotbah saya itu kan ketus gitu. Terus kamu nggak berubah, itu ada yang salah dengan hidupmu. Kalau kamu udah dengerin khotbah keras kayak begini aja masih belum berubah, nggak tahu meski diapain. Jadi saya harap Bapak Ibu berubah terus ke arah Yesus Kristus Tuhan, bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan, dan hidup kita berkemenangan. Karena hidup kita akan merepresentasikan dari apa yang Tuhan inginkan dan apa yang ingin Tuhan perbuat di muka bumi ini. Harusnya hidup kita jadi kepanjangan tangan Tuhan. Kalau hidup kita ini babak belur, nggak mengalami kemenangan, hidup kita hancur-hancuran, hidupmu dikendalikan amarah, hidupmu dikendalikan emosi, menjadi orang keras kepala yang susah ditegur, susah dinasihatin, bagaimana mungkin Tuhan mau merepresentasikan pekerjaannya melalui hidupmu? Justru akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Saya temuin banyak sekali orang Kristen yang ngakunya Kristen bertahun-tahun, malah sok pintar, sok hebat, sok suci, sok kudus, susah sekali dikasih tahu, susah sekali dinasihatin, sehingga karakternya jadi buruk, jadi orang yang egois, jadi orang yang merasa benar sendiri. Kalau orang itu susah, kalau orang udah merasa benar sendiri itu susah, mau dikasih kebenaran kayak apapun pasti akan ditolak. Dan banyak sekali orang-orang model kayak begini. Dan orang yang kayak model kayak begini ini, kalau dia nggak mau merubah hidupnya, nggak melembutkan hatinya untuk belajar, tunduk dan takluk pada firman, susah akan diubah menjadi representasi dari kerajaan Allah. Tuhan mau kita merepresentasikan apa yang akan dibuat di muka bumi. Tuhan mau kita masing-masing dipakai untuk jadi kepanjangan tangannya, kepanjangan lidahnya, merepresentasikan surga itu loh seperti apa, karakter surga itu loh seperti apa, sikap surga itu seperti apa, pemikiran surga itu seperti apa. Harusnya dunia bisa melihat melalui hidup kita. Tapi banyak orang tidak bisa merepresentasikan dari apa yang diperbuat surga. Karena apa? Dia tidak mematikan keinginan dagingnya, emosinya, amarahnya, egonya yang mengendalikan. Orang model kayak begini jangan harap mengalami kemenangan. Hidupnya akan hancur-hancuran. Hidupnya akan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Toh kalau punya keluarga isinya geger ribut, nggak mau ngalah, menangnya sendiri, benarnya sendiri. Dan saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini meremukkan hatimu yang di dalam nih loh. Ketika hati kita diremukkan yang di dalam, kita akan didapatin orang yang mudah diubah sekali. Tuhan tuh mau dapatin kita menjadi orang yang mudah diubah. Hatinya mudah dibentuk, tidak ngayelan, tidak maunya sendiri. Kalau Tuhan dapatin hati kita ini benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan mudah sekali pakai kita dalam perkara-perkara ilahi. Tuhan akan pakai kita menjadi kepanjangan tangannya. Dan kita akan belajar hari ini, kita akan banyak buka ayat hari ini. Seringkali kalau orang ini nggak menaklukkan diri kepada Tuhan, dan dia hidup jahat di mata Tuhan, hidupnya diserahkan pada musuh. Kalau di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel didapati hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, dia akan diizinkan hidupnya dikuasain, diperbudak, dikalahkan oleh para musuhnya. Hari ini, kalau hidup kita nggak menaklukkan diri sepenuhnya kepada firman, nggak tunduk kepada firman, dan kita masih berbuat jahat, melakukan sifat jahat, kelakuan jahat, mulut jahat, pikiran jahat, tapi engkau punya musuh secara rohani. Engkau akan ditaklukkan iblis. Dan jangan berharap kalau iblis, kau diserahkan kepada iblis, engkau akan mengalami kemenangan. Hidupmu akan hancur-hancuran, keluargamu akan kacau, pikiranmu berantakan. Semua yang kamu berbuat tidak akan menghasilkan apa-apa. Bahkan hidupmu akan merepresentasikan dari apa yang iblis lakukan. Kita harus menjadi orang yang berkemenangan. Saya berdoa semua orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, mereka hidup berkemenangan. Hidupnya benar-benar real berkemenangan. Tidak ada lagi orang yang babak belur, stres, panik, dikuasai masalah. Egonya yang ngontrol dan mengendalikan. Ribut kerjaannya. Hari gini masih suka ribut dan berantem. Saya nggak habis pikir, kamu tuh jadi orang Kristen model apa sih? Kalau hari ini masih suka berantem ya, ribut sama suami istri. Gara-gara kecil diributin. Ribut sama anak, ribut sama mertua, ribut sama mantu. Loh, kamu ini belajar firman selama ini buat apa? Dan saya berdoa hari ini loh. Jangan pernah beri kesempatan iblis untuk ambil kemenangan. Kita sendiri harus mengalahkan semua perbuatan iblis. Bahkan kita harus menelanjangi semua perbuatan iblis. Hari ini, mulai hari ini ambil komitmen. Harus hidup berkemenangan dalam segala segi kehidupan apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Tuhan harus memimpin, mengendalikan, dan kita akan mengalami kemenangan dari hari ke hari. Kalau tidak, engkau akan izinkan setan mengendalikan hidupmu, menguasai hidupmu, dan hidupmu tidak akan mencerminkan kemuliaan Tuhan, malah mencerminkan dari perbuatan-perbuatan si jahat. Buka sebentar di Hakim-Hakim pasal yang kedua,
ayat 11 dan 12. Nanti lompat ke ayat yang ke-14. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Dengerin baik-baik, menyakiti hati Tuhan, kasih garis tuh, digarisin, stabiloin itu Alkitab. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka pada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ketika orang Israel ini berubah setia kepada Tuhan, ketika bangsa Israel udah nggak nyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia diserahkan kepada musuhnya dan tidak akan pernah ada kemenangan. Karena apa? Hatinya sudah mendua. Sekarang hari ini kita nggak bisa, mungkin kamu nggak pergi ke Gunung Kawi, nggak mungkin ke bukit-bukit, ke pohon-pohon yang rindang, atau menyembah patung, berhala atau apapun juga. Tapi kalau engkau menomorduakan Tuhan, engkau sudah menjadi penyembah berhala loh. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, kalau Tuhan udah menjadi nomor 2, kita udah jadi penyembah berhala. Berhalanya bisa saja hobi, pekerjaan, keluarga, anak, istri, handphone, pelayanan. Kalau udah pelayanan, itu jadi berhala. Tuhan harus ditempatkan jadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Tidak bisa dikompromikan. Tuhan harus menjadi raja dalam kehidupan kita. Sejak kita lahir baru, saya udah ngomong berulang-ulang ini. Sejak kita lahir baru dan kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi orang Kristen. Karena di Alkitab itu nggak ada aliran lain kecuali Kristen. Hanya Kristen, kita mengikut Kristen, artinya mengikutin Yesus, gaya hidup Yesus. Tuhan yang menjadi raja, bukan kita. Kalau hidupmu menjadi raja, engkau menomorduakan Tuhan. Tuhan tidak akan mengontrol dan memimpin hidupmu, tapi daging dan kemauanmu yang mengontrol dan mengendalikan. Tuhan harus menjadi satu-satunya yang memerintah, mengendalikan, memimpin hidup kita. Dan kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu harus jadi yang utama. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, terutama ini yang pelayanan, terutama yang hamba Tuhan nih, Tuhan harus menjadi yang utama nih. Kita mesti luangkan waktu banyak sama Tuhan nih. Kalau tidak, pelayanan kita kedagingan, hanya fokus pada diri sendiri saja. Yang terlibat pelayanan harus luangkan waktu lebih banyak dalam hadirat Tuhan. Puasa, doa, nyembah, bergaul dengan firman, berendam dalam hadirat Tuhan. Kalau kita nih sebagai hamba Tuhan memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan, baru kita bisa impartasikan itu. Kalau tidak, kita akan menjadi penjual kecap, pinter ngomong nggak bisa ngelakuin, pinter ngomong doa tapi nggak bisa jago doa. Tapi kita harus memiliki kedalaman dengan Tuhan. Seorang yang memiliki kedalaman dengan Tuhan itu yang di dalamnya yang diubah, baru manifestasi dari mulut, perbuatannya, kelakuannya mencerminkan apa yang Tuhan mau. Nah, Tuhan harus jadi yang utama. Tuhan harus menjadi yang utama dalam hidup. Kita harus berikan waktu lebih banyak. Kita bangun hubungan, koneksi, keintiman dengan Tuhan. Dengerin semua khotbah saya tentang inti dari semua khotbah saya kan membangun keintiman dengan Tuhan. Saya udah pernah ajarin bagaimana saat teduh nyembah Tuhan, masuk ke dalaman dimensi kedalaman dengan Tuhan. Cari khotbahnya, saya lupa judulnya apa, terlalu banyak. Cari sendiri, dengerin. Pasti nanti hidup kita akan berubah, dibawa masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Saya percaya, kalau seseorang memiliki kedalaman dengan Tuhan, satukan Tuhan dalam hidupnya, apa saja yang dikerjakan, apa saja yang dilakukan, Tuhan pasti bikin berhasil. Tidak mungkin setan mau gagain, tidak mungkin setan mau akan hancurkan, tidak mungkin setan bisa sentuh. Bagaimana setan bisa sentuh orang kita dalam perlindungan dalam hadirat Tuhan? Setan itu bisa sentuh kita karena kita di luar perlindungan Tuhan. Nanti kita akan bahas sampai ke sana. Kita ini bisa mengalami kemenangan, diproteksi, dijagai, dilindungi sampai hari ini. Tuhan percayakan hidup yang panjang, umur yang panjang, sehat, tidak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu bisa dengerin firman, artinya Tuhan proteksi, Tuhan jagai, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan harus dinomorsatukan dalam hidupmu. Baru Tuhan akan memanifestasikan pekerjaannya melalui hidup kita. Dampak hidup kita itu akan besar. Tapi kalau kita ini sudah menomorduakan Tuhan, Tuhan dianggap nggak terlalu penting, apalagi jual Tuhan dengan jabatan, jual Tuhan karena pasangan, karena nggak laku-laku, dapat pasangan yang kaya terus pindah Tuhan. Kamu pikir terlalu murahan, kamu terlalu murahan anggap Tuhan. Ujungnya kamu akan digagain, hidupmu akan hancur-hancuran. Kita ini selama tinggal di bumi ini, hidup kita ini peperangan. Setiap hari kita berperang melawan tipu daya setan. Musuh kita yang terbesar adalah roh-roh jadi udara, penghulu-penghulu, setan-setan. Bapak Ibu nanti baca di kitab Efesus.
Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah alam roh, dan kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat. Kalau tidak, hidup kita akan mengalami kemenangan. Hidup kita akan dikuasai keinginan daging dan hawa nafsumu. Bagaimana kalau kamu dikuasai hawa nafsu dan keinginan dagingmu mengalami kemenangan? Mustahil mengalami kemenangan. Kita akan mengalami kemenangan kalau kita nempel sama Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Jangan berdoanya minta, jerit, nangis, kena masalah, nangis, segala macam. Lupa minta boleh nggak? Boleh. Tapi itu permintaan orang-orang yang bayi rohani. Kedalaman keintiman dengan Tuhan. Itu hanya pingin kita bangun dekat dengan Tuhan. Sembah Tuhan, senangin Tuhan. Semakin orang itu dalam hubungannya dengan Tuhan, hidupnya akan menyenangin Tuhan. Menyenangkan Tuhan saja. Bukan fokus pada dirinya sendiri. Nah, hidup kita harus sampai level sana loh. Menyenangkan Tuhan loh. Orang kalau menyenangkan Tuhan, yang kita kejar hari ini kan harus menyenangkan Tuhan. Mau ngelakuin apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mau kejar apa hari ini? Mau kejar kekayaan? Mau beli aset? Mau beli mobil mahal? Pingin jabatan segala macam? Kalau Tuhan percayakan, Tuhan akan kasih. Tapi itu bukan tujuan yang utama. Tujuan utama kita adalah bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Merepresentasikan dari apa yang Tuhan izinkan mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Kalau kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, setan tidak bisa sentuh kita. Apapun yang kamu hadapi, tekanan yang kamu lewati, himpitan, masalah, problem segede apapun, sakit penyakit sekalipun datang hidupmu, tidak akan membuat kamu gentar dan takut. Karena kamu tahu, kenal Tuhan yang kamu sembah. Tapi, kalau orang dan jual Tuhan, Tuhan menjadi nomor 2 dalam hidupnya, mudah sekali digagain setan. Hidupnya akan merepresentasikan pekerjaan setan. Hari ini kita mesti belajar dari bangsa Israel nih. Bangsa Israel ketika jauh dari Tuhan dan berbuat jahat kepada Tuhan, dia diserahkan pada musuh-musuhnya. Sekarang buka di Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat 7 dan 8. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selalu lagi nih. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Ini baru 2 kejadian nih. Selalu orang Israel ketika melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, diserahkan kepada musuh mereka. Sekarang buka Hakim-Hakim pasal yang ketiga, yang ke-12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selalu terulang lagi kejadian ketika bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia buka celah, dan ujungnya musuh bisa menguasai dan mengendalikan. Di Hakim-Hakim 3:13, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia memukul kota Israel. Memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma didudukin mereka. Akhirnya apa? Bangsa Israel kalah, mengalami peperangan. Selalu didudukin musuh, dikuasain musuh. Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hatsor. Panglima terkenal ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Terulang lagi kejadian. Di Hakim 6 ayat pertama. Ini kita buka banyak sekali ayat. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dikuasai musuh. Diperbudak. Luar biasa sekali. Akhirnya apa? Mengalami kekalahan, nggak mengalami kemenangan. Di Hakim 13 ayat pertama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ini kita baru buka di kitab Hakim-Hakim, belum di kitab Raja-Raja. Setiap raja yang berbuat jahat di mata Tuhan, raja itu mengalami kekalahan dan dikuasain musuh. Berkali-kali, Bapak Ibu nanti selidikin, jadi PR di rumah, selidikin itu. Bahkan Yosua pun mengalami kekalahan. Peperangan pertama kali dia mengalami kemenangan yang hebat sekali. Di Yeriko, tembok Yeriko itu runtuh dan mereka mengalami kemenangan. Tetapi peperangan yang kedua dia kalah. Karena apa? Dia adanya seseorang yang namanya Akan dan keluarganya bikin kesalahan. Dan akhirnya orang Israel mengalami kekalahan dalam peperangan. Dan itu jahat sekali di mata Tuhan. Berkali-kali Tuhan peringatkan.
Kalau kita melakukan yang jahat, selalu iblis kasih kuasa untuk menggagain dan menghidupin kita, menguasai hidup kita. Jadi kita harus tahu persis ini. Jangan sampai hidup kita ini babak belur terus-terusan. Coba sekarang cek kekalahan selama ini, kegagalan, kebangkrutan, kacaunya hidup kita ini selama ini. Selama kita ikut Tuhan ini, kacaunya macam-macam kan. Tarafnya masing-masing seorang berbeda. Coba dicek nih, gara-gara apa? Apa gara-gara kedagingan kita yang menonjol? Atau gara-gara kita melanggar kebenaran firman Tuhan? Coba dicek masing-masing. Ini sebagai pelajaran. Hari ini kita mesti belajar, koreksi diri. Kita bercermin kepada firman Tuhan, supaya firman ini membersihkan, menguduskan kita. Di Amsal 26 ayat yang kedua. Nah, dosa dan pelanggaran selalu membuat kita itu gagal. Dosa dan pelanggaran membuat kita tidak memiliki otoritas dan kuasa, sehingga iblis bisa menguasai kita. Ada dasarnya, ada alasannya kenapa setan menguasai dan mengendalikan kita. Salah satunya apa? Dosa dan pelanggaran kita. Makanya di kitab Amsal, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kutuk datang kepada kita, pasti ada alasannya. Kutuk itu datang, kena kepada kita itu karena ada alasannya yang jelas. Apa itu? Dosa. Setiap dosa yang kita lakukan, pelanggaran kita yang kita lakukan, itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita itu putus dengan Tuhan. Dosa apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita perbuat, itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita putus hubungan kita dengan Tuhan, setan punya hak sah untuk menggagain kita, menguasain kita. Di Pengkhotbah 10 ayat 8, barang siapa menggali lubang, ia akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Dosa membuat perlindungan kita itu tidak ada, bocor. Dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan membuat perlindungan Tuhan itu tidak ada, bocor lagi. Nggak ada bentengnya, sehingga iblis bisa menghajar kita. Karena apa? Barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Ular lambangnya iblis. Di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Upah dari dosa tersebut adalah maut. Apapun itu dosanya. Kamu mau bohong, kamu berzina. Di Galate pasal yang kelima dijelaskan. Saya udah bahas berkali-kali. Galate pasal 5, Bapak Ibu dengerin aja. Saya sudah bongkar secara detail itu. Semua perbuatan daging. Semua perbuatan daging itu akan mendatangkan dosa. Nah, ketika dosa kita lakukan, hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Makanya kita perlu pertobatan. Kita mesti ngaku dosa di hadapan Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut. Ujungnya adalah kematian kekal. Di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Hari ini, kalau kita bikin kesalahan dan dosa, saya tidak tahu kesalahan dan pelanggaran apa yang Bapak Ibu perbuat. Mungkin jauh daripada Tuhan, mungkin sudah berzina, sudah kumpul kebo, sudah selingkuh, sudah mencuri, membunuh, bahkan melakukan kenajisan yang lain. Saya tidak pernah tahu dosa Bapak Ibu, tapi meski datang kepada Tuhan, mungkin hatimu terlalu keras sekali selama ini. Kau simpan kepahitan bertahun-tahun, susah dididik, susah diajari, susah dinasihati, merasa benarnya sendiri. Dan kau perlu datang kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan, akuin dosamu, pelanggaran di hadapan 1 Yohanes 1:9. Allah setia dan adil, barang siapa mengaku dosa, Dia mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Dengan darahnya diampunin, diambil darah untuk menghapus dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirimisi, Dia akan bikin dosa kita dihapus oleh darahnya. Hari ini masih tersedia pengampunan dosa. Hari ini masih tersedia kasih karunia Tuhan. Datang kepada Tuhan, ambil keputusan untuk bertobat. Balik kepada Tuhan. Masih ada kesempatan. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap semua hukum Allah. Kita melanggar firman, kita sudah dosa. Dan ketika kita melakukan dosa, hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Dan setan akan gagain kita. Setan akan kuasai kita. Dia akan kontrol dan kendalikan. Dan tujuannya setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Supaya hidup kita nggak damai, nggak ada tenang. Hidup kita kacau, dikuasai kekhawatiran. Dan tidak pernah merepresentasikan apa yang Tuhan mau kerjakan di muka bumi. Dibutuhkan orang yang hidup hatinya lembut untuk balik kepada Tuhan. Pelanggaran akan mendatangkan ganjaran, kata kita Pak. Sebelum murka Tuhan turun, lebih baik kita ambil keputusan untuk bertobat balik kepada Tuhan. Bapak Ibu masih ada kesempatan kok. Koreksi hatimu masing-masing. Jangan selalu nyalain orang lain. Ini gara-gara gue begini, gara-gara si A. Gara-gara saya, kenapa saya malah begini, gara-gara pasanganku, gara-gara suamiku, gara-gara orang lain. Stop komplain nyalain orang lain.
koreksi diri dan bertobat gitu loh. Jangan biasain nuding orang lain yang bikin kesalahan, yang gara-gara kamu mengalami begini, gara-gara dia lakukan ini dan itu. Stop komplain lah. Kita fokus kepada diri sendiri. Bertobat balik kepada Tuhan itu loh. Jangan selalu nuding orang lain, nyalain orang lain. Ini saatnya kita ini bertobat balik kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kalau orang lain nggak mau bertobat, kamu sendiri ambil keputusan untuk bertobat balik kepada Tuhan kok. Kalau di muka bumi ini nggak ada orang bertobat, kita sendiri yang kita ambil keputusan, yang dengar firman ini ambil keputusan untuk bertobat. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Hari ini Tuhan mau kita balik kepada Dia. Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Buka sekarang 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, artinya dia bertobat balik kepada Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dari perbuatan daging, keinginan, hawa nafsu, kepahitan, luka batin, nyenyel, komplain, gerutu, suka berantem, menangnya sendiri. Kalau mereka menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, bukankah itu semua perbuatan jahat? Kikir, pelit, hitung-hitungan, gerutu, ngomel, nyalain orang lain, tukang gosip, tukang marah, tukang ribut, apalagi tukang nyalain orang lain, tukang cari kambing hitam, nuduh orang lain kerjaannya, nggak terima, cemburu, khawatir. Ini kan semua perbuatan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di pasal ini saya pernah khotbahin, Bapak Ibu cari sendiri khotbahnya di YouTube. Kalau kita nih hari ini mengambil keputusan untuk bertobat balik kepada Tuhan, Tuhan penuh kasih karunia. Nah, kita menyucikan diri, kita izinkan pembaruan pikiran. Dengerin khotbah saya tentang pembaruan pikiran itu, pemulihan jiwa, pembaruan jiwamu, progresif pertobatannya. Setelah kita bertobat balik kepada Tuhan, kita perbaharui pikiran kita, budi kita, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, kita taklukkan kepada firman Tuhan. Dan pelan-pelan Tuhan ubahkan. Tidak hanya berhenti sampai kamu bertobat dan diselamatkan, tapi hidupmu akan dipakai untuk perabot yang mulia dan disediakan pekerjaan yang mulia. Ada hal besar yang Tuhan siapkan ke depan. Kamu tuh sebenarnya Tuhan punya rencana dalam hidupmu hari ini. Oh, kamu masih mandang dirimu bukan siapa-siapa, bukan orang hebat, kamu nggak punya apa-apa, kamu miskin, kamu terhina, kamu nggak berharga dan lain sebagainya. Stop. Buang pikiran seperti itu. Ketika kita menyucikan diri kita dan bertobat di hadapan Tuhan, balik kepada Tuhan, Tuhan kuduskan, dan kita dipanggil untuk dipandang untuk perabot yang mulia dan dipandang layak untuk melakukan pekerjaan yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan promosi, Tuhan akan tinggikan. Coba cek masing-masing kegagalanmu selama ini apa. Kamu gagal ngelola bisnis. Coba cek, kenapa kamu gagal ngelola bisnis? Mungkin hawa nafsumu yang mengendalikan, emosimu yang mengendalikan, kedaginganmu yang mengendalikan, kamu kelola uang nggak bijaksana, makanya bisnismu hancur dan bangkrut. Kamu, keluargamu di ujung tanduk nih. Kenapa? Coba mulutmu dicek nih. Selama ini mulutnya ngomong apa? Ngomong kebenaran apa enggak? Sikapmu, perbuatanmu menabur apa sama pasangan hidupmu? Buruk apa jelek? Kalau hidupmu sekarang ini kerjanya ribut sama orang, gegeran sama orang, nggak berhasil bangun hubungan sama siapapun, coba dicek masing-masing, koreksi masing-masing. Jangan-jangan selama ini kamu tabur hal yang busuk dan hal yang buruk. Pelayananmu nggak berkembang kemana-mana. Jangan-jangan kamu nggak pernah bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Coba dicek masing-masing. Kalau kita nih mau koreksi diri, bercermin diri dengan firman setiap hari, belajar firman, bukan untuk ngotbahin orang lain, tapi untuk merubah yang di dalam ini. Hidup kita akan berkemenangan. Setan nggak akan punya kuasa apa-apa atas hidup kita loh. Kita akan injek setan. Kita akan permalukan setan. Dan kita akan mengalami kemenangan dari hari ke hari. Tuhan tuh mau setiap orang itu mengalami kemenangan. Bukankah ada ayatnya kita lebih daripada pemenang? Di Filipi jelaskan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi nyatanya berapa banyak orang Kristen stres, panik, nangis-nangisan, jerit-jeritan. Hidupnya babak belur. Mana kekuatan Tuhan? Kenapa? Kekuatan Tuhan katanya ada dalam diri. Kok nggak manifestasi? Karena selama ini kamu dipimpin setan. Hidupmu dikuasain kedagingan. Dan kamu izinkan iblis menguasai hidupmu. Hari ini perlu balik kepada Tuhan dan bertobat. Ambil keputusan hidup benar. Jadi orang Kristen itu yang berbeda gitu loh. Jadi orang Kristen itu yang berbeda. Jangan menjadi sama rata-rata dengan orang lain. Tunjukin bahwa kamu kenal firman. Kamu jadi orang Kristen pengikut Yesus. Bukan pengikut agama.
bukan pemilik agama, bukan melakukan rutinitas agama, tetapi kamu menjadi pengikut Kristus, kelakuanmu, sifatmu, perbuatanmu, karaktermu, ucapanmu mencerminkan kemuliaan nama Tuhan, sehingga orang lain diberkati melalui hidupmu. Kalau selama ini kita melakukan hal yang tidak seperti yang Tuhan mau, ya waktunya bertobat, balik kepada Tuhan. Nggak ada keputusan yang lain. Nggak ada hal yang lain yang harus kita lakukan kecuali kita bertobat dan balik kepada Tuhan. Kita izinkan Tuhan mengkoreksi yang di dalam kita kok. Kita harus izinkan setiap hari perbarui kita kok. Loh, Bapak Ibu dengerin firman, apa yang saya sampaikan itu tujuannya kan Bapak Ibu berubah. Bukan untuk apa. Saya menyampaikan firman supaya orang itu berubah, mengalami kemenangan dari hari ke hari, menjadi representasi kerajaan Tuhan kok. Saya nggak akan menghibur Bapak Ibu, nyenengin telinga Bapak Ibu, makanya saya ngomong firman. Apa yang taruh di dalam hidup saya, taruh dalam hati saya sampaikan. Masalah Bapak Ibu nggak terima, itu kan tergantung hatimu. Kalau hatimu bertobat dan balik kepada Tuhan, kau akan terima firman ini dan kamu ambil keputusan untuk hidup benar. Tapi kalau hatimu pahit, kesel kamu dengerin apa yang saya omongkan ini malahan, jengkel malahan, ya terserah, itu semuanya keputusan hatimu. Tapi saya berdoa bahwa Ibu mengambil keputusan yang benar, melakukan yang benar, dan hidupmu akan mengalami kemenangan dari hari ke hari. Hidupmu akan menjadi representasi dari kerajaan Allah. Tuhan belum berhenti dengan apa yang dikerjakan dalam hidupmu hari ini. Dengerin baik-baik. Tuhan belum berhenti. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan masih berurusan dengan hidupmu. Makanya hidupmu kan dikejar dengan Tuhan. Dikejar dengan firman terus. Untuk melakukan firman, melakukan kebenaran. Sekalipun sakit dagingmu nggak terima. Suruh pikul salib sangkal diri setiap hari. Kalau kamu dengerin firman yang saya sampaikan selama sepanjang tahun ini, saya akan ngomong pikul salib sangkal diri kok. Saya mau setiap kehidupan orang Kristen mengalami kemenangan. Karakternya, kelakuannya, sifatnya, kehidupannya mencerminkan kehidupan Kristus. Baru orang lain bisa melihat dan dijamah melalui apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Hidup kita akan mengalami kemenangan. Hidup kita harus mengalami kemenangan. Dan setan tidak punya hak lagi atas kehidupan kita. Amin. Saya berdoa, setan tidak bisa menjamah pikiranmu, tidak bisa menyentuh hidupmu, tidak bisa menyentuh jiwamu, karena engkau kuat dan kokoh di dalam Kristus. Saya percaya kalau seseorang itu hidupnya kokoh dan kuat di dalam Tuhan, setan akan kabur dekat dia. Suatu hari, saya pernah saksikan ini. Ketika saya ngonselingin orang di sebuah mall, saya udah saksikan ini. Bagi yang dengerin aja, yang belum dengerin biar dengerin. Ya, saya konselingin, tiba-tiba pembantunya itu manifestasi, jerit-jeritan di mall Central Park. Wow, saya justru kesempatan untuk KKR. Dijerit-jerit, saya bilang, diam dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam mulutku, saya bilang, diam, dengerin. Tiba-tiba diam, dinemen. Diam banget loh. Dia ada otoritas dalam hidup kita. Tuhan tuh kasih otoritas dalam mulutmu, dalam hidupmu, dalam perbuatanmu, dalam kelakuanmu. Tuhan kasih otoritas. Yang jadi masalahnya, kita ini mencerminkan siapa hari ini. Mau pakai mencerminkan kemuliaan Tuhan atau perbuatan dagingmu. Semakin kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita tunduk dan takluk kepada firman-Nya, kita melakukan seperti yang Tuhan mau, maka manifestasi kuasa dan otoritas itu mengalir dalam hidupmu. Hidupmu itu memberi dampak luar biasa. Suatu hari saya pelayanan, ketemu orang, dan kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba di manifestasi itu mau di halte itu di pinggir jalan raya tuh. Saya doain terjadi pelepasan di situ. Ada kuasa dan otoritas. Setan itu takluk sama kita. Berkali-kali saya melihat kuasa Tuhan dan urapan Tuhan bekerja di saya secara luar biasa. Karena apa? Karena setan tahu bahwa kita diurapin Tuhan dan setan gak punya kuasa lagi. Makanya dia kalah dan kabur. Baik Ibu, hidupmu tuh diurapin Tuhan. Ada urapan, ada hikmat, ada pengertian. Tapi selama ini kamu ditipu setan bahwa kamu gak diurapi Tuhan. Makanya kamu selalu khawatir, selalu cemas, selalu takut. Hidup kalah, hidup babak belur terus. Ini waktunya bangkit. Hidupmu itu berkemenangan. Banyak orang nunggu diberkati melalui hidupmu. Banyak orang nunggu diberkati melalui kata-katamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bertobat, dimulai pertobatan hari. Ambil keputusan. Jangan izinkan setan menggagai. Setan akan menggagain kita. Setan akan menguasain kita kalau ada dosa. Dan dosa itu miliknya setan. Awal muala dosa itu kan Lucifer yang lakukan. Di mana ada dosa, kita seperti memberi hak sah setan untuk menguasai hidup kita. Dengerin baik-baik. Di Kejadian, ketika Adam dan Hawa menyerahkan otoritasnya kepada iblis dan dia jatuh di dalam dosa, tidak ada lagi perlindungan Tuhan. Dia harus bekerja keras. Selama ini dia pakai tubuh yang dipakein jubah kemuliaan Tuhan, tiba-tiba dia merasa sadar dia telanjang. Makanya kita perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Kita balik kepada Tuhan. Jangan buka celah atas dosa apapun yang kita lakukan selama kita hidup. Perkataan,
pikiran dan perbuatan kita. Kita harus cepat koreksi dan balik kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi yang di dalam. Waktu kita mulai ambil keputusan untuk bertobat, menyerahkan pada Tuhan, Tuhan akan proses hatimu, Tuhan akan bentuk hatimu, dan semakin kau menguduskan diri, hidupmu akan dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangannya, menjadi kemuliaan, menjadi bejana yang dipandang mulia untuk pekerjaan yang mulia, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Balik kepada Tuhan, bangun hubungan kepada Tuhan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan lakukan hal besar dalam kehidupan hidupmu. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Bapak, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati mereka. Biar ambil keputusan memiliki hati yang lembut, hati yang mau berubah, hati yang bertobat balik kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi hatinya dari kedalaman batinnya. Jangan sampai diizinkan perbuatan daging menguasai. Keinginan hawa nafsu yang menguasai, ujungnya dijajah dan dikuasai iblis. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan sendiri yang berkuasa. Mengurapi, menguduskan, menyucikan. Berikan kemampuan untuk berjalan dalam kekudusan kesucian. Pikiran, perkataan, perbuatan. Seluruh hidup kami menyenangkan Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang kami bisa lakukan kecuali kami menyenangkan Tuhan. Toh kalau Tuhan percayakan pekerjaan, bisnis, usaha, jabatan atau apapun juga, kami hanya percaya bahwa itu adalah bagian dari yang Tuhan beri pertanggungjawaban kepada kami. Dan kami akan lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat pengampunan-Mu. We thank you. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Proteksi dan jaga, lindungi semua orang yang mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan ini. Diberkatin Tuhan. Anak cucu mereka, keluarga mereka diproteksi dan jaga Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dan mengalami kemenangan hari demi hari. Dan hamba-Mu berdoa, jadi seperti yang aku doakan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.